Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Di video-video yang telah lalu kami telah menayangkan profil daripada binatang al-qirodah, yaitu kera, sekaligus dengan keistimewaan yang terkandung pada bagian-bagian tubuh daripada kera. Selanjutnya ada kisah yang ada hubungannya dengan kera atau al-qirodah, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan kaum Nabi Daud alaihissalam dengan firman-Nya, kunu qirodatan khasiin, jadilah engkau atau kalian semua monyet-monyet yang sangat hina. Itu kutukan Allah kepada umat Nabi Daud alaihissalam. Bagaimana ceritanya umat Nabi Daud, bangsa manusia, sehingga diganti rupanya oleh Allah jadi monyet? Kisahnya antara lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan hari kepada Bani Israel, yaitu bangsa Yahudi, hari Sabtu. Hari keistimewaan bangsa Nasrani adalah hari Minggu. Sedangkan umat baginda Nabi besar Muhammad SAW mempunyai hari istimewa, yaitu hari Jumat, yang merupakan Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayam. Hari Jumat adalah rajanya hari. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hari agung bagi umat Yahudi, yaitu hari Sabtu, maka Nabi Daud alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada Bani Israel agar Bani Israel tidak melakukan kegiatan ekonomi atau kasab sebagaimana hari-hari biasanya. Dipersilahkan 1 minggu 6 hari Bani Israel untuk melakukan perniagaan atau mencari nafkah, dimulai dari hari Minggu sampai hari Jumat. Nah, di sini umat Nabi Daud alaihissalam yang berada di kota Ailah, yang mana Ailah ini perkampungan atau perkotaan yang menghadap ke laut, pas bibir pantai gitu. Jadi sudah bisa dipastikan apabila mayoritas penduduk Ailah ini adalah adanya di tepi pantai, berarti ini profesinya adalah nelayan. Pada hari Sabtu Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kepada bangsa Yahudi agar tidak mengambil ikan, mencari ikan pada hari Sabtu, karena hari Sabtu adalah keistimewaan bangsa Yahudi. 1 hari 2 hari masih melaksanakan perintah Allah, tapi lama-kelamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan musibah yang besar kepada Bani Israel berupa kemarau berkepanjangan. Sudah bisa dipastikan apabila kemarau berkepanjangan telah tiba, berarti manusia saat itu selain daripada nelayan tidak bertani. Barang-barang menjadi mahal. Karena apa? Nelayan pun apabila berlayar mencari ikan dimulai hari Minggu sampai hari Jumat, mendapatkannya cuma 1 ekor ikan. Nah, tapi pada hari Sabtu Allah mencoba kepada Bani Israel. Setiap hari Sabtu, Masya Allah, ikan-ikan laut itu hampir naik ke darat, disapu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tengah-tengah lautan sampai ke tepi pantai. Bani Israel cuma bisa gigit jari. Kata mereka, Masya Allah, begitu besar musibah Allah yang kita terima. Hari Minggu sampai hari Jumat kita mencari ikan, tidak mendapatkan ikan satupun, kadang-kadang dapat juga tidak banyak. Tapi hari Sabtu walaupun tidak dicari, itu ikan sampai hampir ke darat. Akhirnya Bani Israel 2 tahun kemudian, banyak orang yang melanggar dengan cara hari Sabtu itu tidak mengambil ikan dari laut, tapi sudah
wanti-wanti apabila hari Jumat sore mereka membuat akal. Bagaimana caranya? Setiap Jumat sore mereka memasang jaring. Ada jaring yang dipasang di tepi pantai, ada juga yang membuat sumur di tepi pantai, ada juga yang membuat kolam besar. Supaya apa? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim pada malam Sabtu berbagai ikan, ikannya tidak bisa kemana-mana. Sudah masuk jaring, sudah masuk sumur, sudah masuk lubang, dan sudah masuk kolam yang mereka bikin setiap Jumat sore. Lalu pada hari Sabtunya betul sekali ikan-ikan itu banyak pada hari Sabtu. Tidak perlu susah-susah, tinggal ngambil karena udah ada di kolam. Diambilnya itu hari Minggu. Nah itu padahal Masya Allah, walaupun diambilnya hari Minggu, tapi membuat jaringnya sudah memasuki hari Sabtu, sama halnya dengan mengambil ikan pada hari Sabtu. Sampai 2 tahun kata Bani Israel. Nah ini berarti kita sudah ada dalam ridhonya Allah. Karena apa? Kita memasang jaring pada hari Jumat sore, ikan masuk, diambilnya hari Minggu, tidak apa-apa, laksanakan aja. Nah Bani Israel menanggapi hal itu terbagi 3 bagian. Yang pertama orang soleh, kaum yang soleh. Kenapa? Tidak mau mengambil resiko. Tetap aja hari Sabtu tidak boleh mengambil ikan karena ingin selamat dari musibah. Ada orang yang kedua di Bani Israel, segolongan banyak orang yang biasa-biasa aja, sebodoh amat lah. Yang penting kita mah tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kalau orang lain masa bodoh. Yang ketiga, ada bagian daripada Bani Israel orang yang melanggar perintah Allah agar jangan mencari ikan nelayan pada hari Sabtu. Mereka istilahnya hari Jumat sorenya pun sudah memasang jaring, sehingga hari Sabtu ikan tidak kemana-mana, diambilnya hari Minggu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan musibah kepada mereka. Suatu ketika orang yang melanggar perintah Allah, yang dilarang mengambil ikan pada hari Sabtu, karena hari Sabtu hari keagungan Yahudi, mereka laksanakan aja. Hari Senin orang-orang yang melanggar larangan Allah mulai dibinasakan, diberi penyakit merah-merah bintik-bintik kulitnya. Hari Selasa orang yang melanggar larangan Allah diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dari kaki sampai mukanya pun berbulu. Dan pada hari Rabunya pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan 10 orang, 20 orang, itu ribuan orang umat Nabi Daud yang dibinasakan oleh Allah. Sebelum dibinasakan, sebelum dimatikan, itu terlebih dahulu dijadikan monyet atau kera oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena mereka melanggar larangan Allah. Sehingga sebelum mereka dibinasakan, ada para alim ulama yang lewat ke perkampungan nelayan yang melanggar larangan Allah. Kata ulama Bani Israel, biasanya kampung nelayan ini rame, tapi kenapa pada hari ini mereka tidak keluar-keluar? Seperti kota mati, seperti perkampungan mati, seakan-akan kampung yang tanpa penghuni. Penasaran ulama Bani Israel, mengetuk pintu rumah ahli nelayan yang melanggar larangan Allah. Pas dibuka pintunya, mereka tidak mau membukanya. Karena apa? Malu, sangat malu. Kenapa? Karena mereka itu mukanya sudah dijadikan monyet oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas dilihat oleh para alim ulama Bani Israel, ternyata mereka diam aja di dalam rumah, tidak mau keluar rumah karena malu, mukanya sudah jadi monyet. Kemudian pada hari Rabu Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan mereka, sehingga umat Nabi Daud yang tadinya bangsa manusia, karena melanggar larangan Allah agar tidak mengambil ikan pada hari Sabtu, mereka tetap aja mengambil ikan pada hari Sabtu. Akhirnya jadi monyet dan dibinasakan, sehingga orang-orang yang jadi monyet itu tidak ada yang tersisa, tidak ada yang hidup.
dimatikan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, umat Nabi Daud berbuat dosa satu, melanggar larangan Allah sampai dirupakan wajah-wajahnya menjadi seekor monyet. Tapi kenapa umat Nabi Muhammad banyak orang yang melanggar pada hari Jumat, tidak melaksanakan sholat Jum'ah, malah bekerja, sudah meninggalkan sholat Jum'ah, menipu orang lain, sholat asarnya enggak, sampai sehari semalam tidak pernah melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi kenapa tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu bukan tidak disiksa, tapi Allah memberikan siksa kepada umat baginda Nabi besar Muhammad SAW, tidak seperti turunnya siksaan Allah kepada Bani Israel, tapi nanti di akhirat sekalian. Hati-hati, Anda jangan merasa senang ketika Anda tidak melakukan sholat 5 waktu, tidak melaksanakan puasa bulan Ramadan, kok siksa tidak datang-datang. Bukan tidak datang, tapi nanti sekalian, nanti di akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan video-video yang telah kami tayangkan mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Khudma sofa wada ma kadar billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.